Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan untuk membahas penelitian kuantitatif. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas 4 jenis contoh penelitian kuantitatif. Ada penelitian deskriptif, korelasional, komparatif, dan juga eksperimen. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih kerangka untuk menyusun penelitian kuantitatif ini, gitu ya, yang deskriptif, korelasional, komparatif, eksperimen ini. Oke, jadi di sini nanti kita akan melihat rancangannya itu seperti apa. Karena biasanya penelitian kuantitatif ini walaupun memiliki beberapa jenis bentuk, gitu ya, ada deskriptif, ada komparatif, ada eksperimen, tapi kerangkanya itu biasanya sama, gitu ya, kurang lebihnya mirip. Nah, di sini ada 7. Yang pertama ada perumusan masalah, kedua pengkajian teori yang relevan, ketiga penyusunan kerangka berpikir, keempat pengajuan hipotesis, kelima pengujian hipotesis, keenam penyusunan tesis, dan yang terakhir adalah pengembangan implikasi penelitian. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, di sini saya akan menampilkan bentuk kerangkanya atau bagannya. Nah, di sini saya contohkan ada 2 variabel, gitu ya, variabel X dan variabel Y. Kan dalam penelitian kuantitatif itu minimal harus terdapat 2 variabel, gitu ya. Nah, makanya tadi begitu kita sudah menentukan variabelnya, gitu ya, merumuskan permasalahannya dengan 2 variabel, maka kita akan tarik teori, gitu, mengambil landasan teorinya dari variabel-variabel ini yang kita ambil. Nah, kalau sudah kita analisis, gitu ya. Di sini menggunakan analisisnya deskriptif komparatif, gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan mensintesis teorinya. Teori dari variabel X dan juga variabel Y. Dan kita akan mengkonstruksi teori tersebut agar nantinya bisa didefinisikan, gitu ya, secara operasional. Kenapa? Supaya nanti tuh kita bisa mengambil data, gitu ya. Karena kan kita nanti untuk kebutuhan variabel ini itu kita butuh data yang empirik, gitu. Makanya untuk mendapatkan data yang empirik nanti kita akan menentukan instrumen untuk pengambilan datanya, gitu. Bisa menggunakan survei atau kuesioner ataupun menggunakan wawancara. Nah, kalau sudah di sini dari mengkonstruksi teori tadi, mensintesis teorinya, maka akan didapat kerangka berpikir dari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, pada akhirnya nanti kita bisa menentukan hipotesisnya dari X dan Y tersebut. Kalau kita sudah mendapatkan hipotesisnya, kita akan mulai melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini tentu saja didapat dari data empirik tadi yang sudah kita tentukan, sudah kita dapatkan, gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan pengujian hipotesisnya, gitu ya, kita bisa membuat kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam penentuan implikasi. Jadi penelitian yang kita lakukan itu implikasinya apa sih, dampaknya untuk dampak dari penelitian kita tuh apa sih, gitu.
itulah maka dari sini akan jadi sebuah penelitian yang utuh. Oke, sekarang kita akan masuk satu persatu ya. Yang pertama adalah menentukan masalah penelitian. Jadi permasalahan penelitian ini itu biasanya kalau di dalam penelitian kuantitatif itu terjadi karena dua variabel atau lebih yang menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab atau persoalan yang harus dipecahkan. Jadi misalnya ada variabel X karena Y gitu. Apakah benar gitu ya? Katakanlah misalnya si variabel X ini kita contohkan prestasi belajar mahasiswa. Prestasi belajar mahasiswa ini meningkat. Apakah benar karena Y? Karena si mahasiswa ini mengikuti organisasi yang ada di kampusnya yang berhubungan dengan mata kuliah di program studi yang dia ambil. Apakah benar gitu ya? Atau kita bisa cari contoh misalnya speaking mahasiswa semester atau speaking dari siswa kelas 10 di pondok pesantren itu meningkat gitu. Mereka bisa fluent gitu speakingnya. Karena mereka memiliki vocabulary yang bagus gitu atau vocabulary-nya sudah di atas 100 gitu ya, 100 kata. Nah, ini kan berarti harus ada hubungan kan antara X dan Y tadi. Nah, ini tapi harus diujikan apakah benar gitu. Apakah benar vocabulary yang di atas 100 ini membuat speaking para siswa itu meningkat gitu ya. Nah, supaya kita bisa menentukan permasalahan penelitian tadi gitu ya, kita bisa mendapatkan dari berbagai macam gitu ya. Misalnya kita menganalisis pernyataan para pakar gitu, pakar peneliti terdahulu gitu. Nah, ini bisa. Atau kita bisa ambil juga dari jurnal penelitian, artikel-artikel penelitian gitu ya, yang memang kita interest di sana dengan topiknya gitu. Kita bisa ambil sebagai referensi untuk kita menentukan permasalahan ini atau apa yang ingin kita teliti. Atau kita juga bisa mengambil dari buku-buku referensi. Melalui kegiatan seminar atau lokakarya itu juga kita bisa mendapatkan ide gitu ya untuk mencari permasalahan penelitian. Atau bahkan dari pengalaman pribadi kalian gitu ya. Misalnya yang sudah mengajar gitu ya, kalian punya pengalaman pribadi ketika kalian ngajar di kelas gitu. Nah, itu bisa kalian angkat menjadi sebuah permasalahan. Atau bahkan pengalaman dari orang lain gitu. Kalian lihat teman kalian atau guru satu pondok gitu punya permasalahan tentang kegiatan pembelajaran belajar mengajarnya di kelas gitu. Nah, itu kalian bisa angkat juga. Atau bahkan pemberian dari orang lain gitu ya. Itu juga bisa. Nah, bagaimana sih kita untuk bisa mengetahui apakah permasalahan penelitian kita itu sudah benar, sudah sesuai gitu ya. Kriterianya seperti apa? Yang pertama itu harus menarik. Karena biasanya kalau kita meneliti
terus kita pingin publish penelitian kita itu pingin terpublish gitu ya di jurnal nasional maupun internasional, itu kita harus membuat permasalahannya itu semenarik mungkin. Judul kita itu harus menarik dulu gitu, dibaca orang tuh eh, kok unik gitu ya. Bisa unik, bisa juga lagi tren. Misalnya katakan lagi nih, sekarang kan masih masa pandemi gitu ya, COVID-19. Maka kemarin di awal-awal tahun 2020 gitu ya sampai sekarang 2021, itu banyak orang atau peneliti di seluruh dunia itu mengambil topik tentang COVID-19 gitu untuk mereka teliti. Kenapa? Karena topik ini sedang in gitu ya, sedang hangat. Jadi menarik gitu ya. Semua orang pasti ingin membaca gitu ya. Nah, di situ. Kemudian yang kedua yang tidak kalah dari menarik itu harus relevan. Jadi jangan sampai topiknya sudah menarik tapi tidak relevan gitu ya, tidak sesuai. Jadi harus relevan. Kemudian harus signifikan. Karena kan ilmiah ya, penelitian itu ilmiah. Nah, kemudian yang keempat tuh visible. Dari segi kemampuan, waktu, biaya, teknis gitu ya. Di sini tuh visible-nya maksudnya terutamanya untuk si peneliti itu sendiri gitu ya. Mampu tidak gitu. Jangan sampai kalian menentukan permasalahan untuk penelitian tapi kalian di luar kemampuan kalian gitu. Kalian suka topiknya, tapi kalian itu ternyata belum mampu gitu untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Nah, selain itu kita harus melihat dari segi waktu, karena kan yang namanya penelitian itu bermacam-macam ya. Bahkan untuk mengumpulkan datanya pun juga sangat bervariasi gitu. Jadi jangan sampai kalian itu menghabiskan waktu yang lama karena penelitian ini gitu. Jadi kalian harus juga melihat dari segi waktunya. Kemudian biaya. Nah, ini juga harus kalian cermati begitu ya. Dari segi biaya gimana? Apakah penelitian yang akan kalian lakukan ini dibiayai oleh pemerintah atau dibiayai oleh kampus, atau penelitian ini bahkan dibiayai oleh kalian sendiri gitu, biaya pribadi gitu. Nah, biayanya berapa gitu ya. Jangan sampai penelitian ini yang akan kalian lakukan biayanya besar dan kalian nggak punya gitu ya, nggak punya modal gitu. Berarti kan ini juga nggak jadi visible gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu teknis. Jadi jangan sampai kalian itu ketika akan meneliti menemukan banyak kendala teknis gitu. Jadi harus kalian lihat mungkin tidak penelitian ini dilakukan gitu ya. Nah, karena ini penelitian kuantitatif, jadi ya setidaknya kalian harus melibatkan 2 variabel atau lebih gitu. Itu. Jadi ini adalah penciri dari penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya berikan contoh rumusan masalah. Oke. Apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar? Apabila ada, bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan tersebut gitu ya. Apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar? Berarti kan di sini sudah ada 2 variabel gitu ya. Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Kalau misalnya rumusan masalah ini dikatakan ada hubungannya begitu ya, saling berhubungan si X dan Y ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan kembali. Bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan tersebut? Ya, makanya untuk mengetahui bentuk dan kekuatan hubungan tersebut, kita harus melakukan uji coba.
Nah, ini ada satu lagi contoh rumusan masalah ya. Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar dengan teknik deduktif dan siswa yang diajar dengan teknik induktif? Bila ada, kelompok siswa yang mana yang lebih baik prestasinya gitu ya. Apakah yang menggunakan teknik deduktif atau yang induktif? Nih, semuanya harus diuji cobakan. Ini adalah ciri khas dari penelitian kuantitatif. Kemudian kita masuk ke kajian teori. Nah, untuk kajian teori ini kita lihat di sini. Jadi, kalau kita tadi sudah menentukan rumusan masalah, berarti kan langkah yang kedua kita harus mengkaji teorinya dari permasalahan yang kita angkat gitu ya. Supaya apa? Supaya ilmiah. Makanya harus kita support dengan teori gitu ya. Nah, yang pertama kita harus fokus kajian teori. Fokus dari kajian teori ini itu ya untuk memahami makna dari variabel yang kita kaji tadi, yang sudah kita angkat. Misalnya kita mengangkat tentang prestasi dan motivasi gitu ya. Apakah prestasi belajar, prestasi mahasiswa gitu ya, nilainya bagus, prestasi siswa nilainya bagus, itu ada hubungannya dengan motivasi mereka gitu ya, motivasi dalam belajar. Nah, itu kita harus mencari teori-teori yang misalnya teori-teori tentang motivasi gitu ya. Tuh, kita harus cari. Kemudian sumber teori itu bisa meliputi sumber umum, sumber primer, dan sumber sekunder. Tentu saja dalam mencari atau mengkaji teori ini, kita harus melihat teori itu relevan, mutakhir, dan kredibel gitu ya. Jadi harus relevan gitu teori yang akan kita kaji untuk variabel yang kita tentukan gitu, harus relevan, harus sesuai gitu. Jangan sampai kita memilih teori yang tidak relevan atau tidak mensupport, tidak ada hubungannya dengan variabel yang sudah kita pilih tadi. Kemudian harus mutakhir. Mutakhir di sini terutamanya ya kalau kita mencari teori itu setidaknya ambillah referensi-referensi teori itu yang 5 tahun terakhir gitu ya, dari saat penelitian dilakukan, supaya mutakhir gitu ya, tidak tertinggal zaman. Kecuali kalau teori yang kalian pakai itu adalah teori indukan gitu. Jadi dia memang sudah teori yang lama tapi memang masih digunakan oleh para peneliti sampai sekarang gitu ya. Berarti itu kan biasanya teori indukannya gitu. Nah, itu boleh. Oke, dan terutamanya harus kredibel. Nah, pada akhirnya teori ini nanti digunakan untuk apa? Jadi untuk penyusunan konstruk atau mengkonstruksi teori tersebut gitu ya. Dari teori yang ada, kita hubungkan dengan variabel, kemudian kita konstruk gitu ya. Kita konstruk, kita susun yang nantinya itu akan menggambarkan pemahaman peneliti tentang variabel itu sendiri yang akan dikaji. Oke, kemudian di sini ada langkah-langkah kajian teori. Bagaimana sih caranya kita untuk mengkaji teori? Itu yang pertama ada mengidentifikasi variabel penelitian. Jadi kita identifikasi dulu variabel penelitian yang sudah kita tentukan. Kemudian kedua, memilih sumber teorinya. Tadi ya harus yang relevan.
Kemudian mendeskripsikan teori terpilih. Jadi kalau sudah dapat teorinya kita deskripsikan gitu ya. Kemudian kita akan melakukan analisis kritis, analisis komparatif, dan akhirnya terkonstruksilah si teori tersebut. Bagaimana cara mengkonstruksi teori gitu ya? Di sini ada pengertian dari mengkonstruksi itu adalah definisi teoritis atas suatu variabel yang dikembangkan sendiri oleh peneliti setelah mempertimbangkan teori-teori terdahulu yang relevan dari para pakar yang kompeten. Jadi biasanya kalau ingin mengkonstruksi sebuah teori itu kita harus munculkan dulu teori-teori terdahulu gitu yang relevan dengan penelitian kita. Kita tampilkan, kita analisis. Oh, kalau si peneliti A dia menggunakan pendekatan ini, si peneliti B menggunakan metode ini, C ini gitu. Akhirnya kita simpulkan nih, punyanya kita akan menggunakan apa gitu ya untuk variabel yang kita teliti ini. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan konstruk teori kita. Oke. Ya. Jadi sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi kita sampai di mengkonstruk teori dulu. Di pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas kerangka berpikir. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.